Kepikir nggak, kenapa anak-anak yang masih suci fitrahnya tiba-tiba senyum ke kamu? Kucing liar nggak takut buat mendekat, dan stranger atau lansia yang asing banget buat kamu tiba-tiba open up ke kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget sore ini aku dikasih kesempatan oleh Dynamic Team buat ngisi tamlik Ramadan hari ke-16. Jadi untuk sore hari ini aku bawain tausiah tentang pribadi pemaaf dan memiliki hati yang lapang. Secara sains ini tuh disebut dengan energi koheren. Jantung kita adalah penghasil medan elektromagnetik yang paling besar di dalam tubuh kita. Saat hati kita lapang, kita itu memancarkan sebuah frekuensi, yang mana frekuensinya bertahan memancar jauh banget. Memancarkan apa? Memancarkan sinyal yang menenangkan dan juga sinyal yang stabil. Makanya anak kecil dan hewan, terutama anak kecil yang instingnya belum ketutup sama logika duniawi, itu bisa sensing serasa aman dari frekuensi yang kita pancarkan. Mereka tahu siapa yang hatinya bersih dan siapa yang hatinya penuh dengan sampah emosi. Tapi gimana kalau hati kita sedang luka? Banyak yang sulit memaafkan, bahkan aku pun pernah merasakan itu ya. Sulit memaafkan karena berpikir kalau kita tuh memaafkan adalah keuntungan buat orang lain dan juga harus kembali akrab dengan orang tersebut. Padahal memaafkan itu adalah urusan kita sama Allah, bukan urusan kita ke orang yang kita maafkan. Jadi Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya adalah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, di situ kalimatnya pahalanya atas tanggungan Allah. Jadi langsung dari Allah. Jadi kalau kita memaafkan itu adalah ketenangan buat kita. Kita melepaskan dendam supaya bara api yang ada di tangan kita, supaya bara api yang ada di hati kita itu nggak lebih lama menyakiti hati kita. Kalau kamu masih ngerasa berat buat berteman kembali, tenang aja, kamu nggak sendiri. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah merasakannya juga. Ingatlah kisah Wahsy, seseorang yang diperintahkan untuk membunuh paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib. Diperintahkan oleh siapa? Diperintahkan oleh Hindun. Kalian pasti ingat kisah tragisnya, di mana paman Nabi benar-benar dibunuh, ditombak dari belakang, kemudian dadanya dibelah, kemudian jantungnya diambil dan dimakan, dihancurkan berkeping-keping. Siapa yang nggak sedih? Terutama baginda Nabi. Tapi plot twistnya, ternyata Wahsy dan Hindun masuk Islam. Mereka masuk Islam, apakah kemudian Nabi Muhammad membalas dendam? Enggak. Nabi Muhammad memaafkan. Nabi Muhammad memaafkan dengan tulus dan tidak memendam dendam. Tapi Nabi Muhammad berkata dengan sangat manusiawi, bisakah kamu menyembunyikan wajahmu dariku? Karena aku nggak sanggup melihat kamu tanpa teringat dengan kejadian pamanku. Ini adalah bukti dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa memaafkan adalah sifatnya wajib. Tapi kembali berbaur adalah pilihan untuk tetap menjaga batasan. Dari situ kita belajar, kita bisa memaafkan tapi tidak melupakan. Kita bisa memaafkan dengan juga memilih untuk tidak berbaur kembali, untuk menjaga kedamaian dan ketenangan perasaan kita. Ternyata memaafkan itu membebaskan satu tawanan, yang mana tawanan itu adalah diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang belum bisa memaafkan, it's okay. Perlahan semoga apa yang aku sampaikan sore ini bisa membantu kita buat lebih memaafkan, lebih menyadari bahwa memaafkan bukan untuk orang itu, bukan orang itu pantas dimaafkan, tapi untuk ketenangan diri kita sendiri. Semoga puasanya lancar, penuh berkah. Terima kasih mau mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.